illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang umurnya dipanjangkan usianya, Allah akan menunggu taubatnya. Allah akan menunggu amalan yang terbaiknya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, terputuslah semuanya. Kita tidak bisa beramal lagi, tidak bisa amal sholat lagi, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa berzakat lagi. Maka oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih sehat, mumpung masih sempat, mumpung masih diberi kehidupan Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah sisa-sisa hidup ini, sisa umur kita ini untuk istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala. Teruslah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap saat, di setiap detak jantung kita. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama nikmat yang kita rasakan hari ini, yang kita nikmati hari ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan wal afiyah. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah akan melihat siapa yang umurnya dipanjangkan usianya, Allah akan menunggu taubatnya. Allah akan menunggu amalan yang terbaiknya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, terputuslah semuanya. Kita tidak bisa beramal lagi, tidak bisa amal sholat lagi, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa berzakat lagi. Maka oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih sehat, mumpung masih sempat, mumpung masih diberi kehidupan Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah sisa-sisa hidup ini, sisa umur kita ini untuk istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala. Teruslah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, di setiap saat, di setiap detak jantung kita. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nanti di yaumil qiyamah nanti hanya digolongkan hanya dua. Satu, orang yang bersyukur, yang kedua, orang yang kufur. Orang yang kufur dimasukkan ke dalam neraka jahanam, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan orang yang bersyukur akan bersama Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah golongkan menjadi hamba-hamba yang nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang
tanggal 8 Januari 2020, minggu pertama di bulan Januari. Kita akan bacakan lagi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini akan terus dirasakan oleh hamba-hamba yang bertakwa sampai nanti hari kiamat nanti. Alhamdulillah kita telah merasakan sekarang nikmatnya mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ini tidak disampaikan kepada nabi-nabi terdahulu. Kalau Nabi Rasulullah sudah meninggal dunia, mukjizat itu selesai, tidak ada lagi dirasakan. Tapi alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya Rasulnya Nabi Allah Subhanahu wa taala sekarang dirasakan. Masih kita baca, masih kita nikmati mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti hari kiamat nanti. Tidak ada kitab yang sama di seluruh dunia kecuali Al-Quran. Di Amerika bacaannya Arab sama Al-Quran. Di Eropa, di Afrika, di Australia, di Asia Al-Quran sama. Bapak baca di Amerika, datang ke Mesir sama, pasti bacaannya bahasanya bahasa Arab. Satu tuh alhamdulillah, satu komando alhamdulillah. Bayangkan kalau di seluruh dunia Al-Qurannya banyak dengan bahasa banyak. Di Indonesia aja beribuan bahasa. Andai kata Al-Qurannya diganti dengan bahasa kita sesuai dengan daerahnya, banyak tafsiran di dunia. Jadi kalau alhamdulillah Allah jaga terus di Al-Quran ini. Alhamdulillah. Maka oleh itu kita akan baca lagi Al-Quranul Karim, walaupun satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Alhamdulillah. Itulah kemampuan kita. Tidak langsung satu juz baca, kita satu dua ayat saja. Ingin meraih barokahnya di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi ishrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta nasruni radha wa mardubi a'tini mahabbataka. Kita buka lagi Al-Quran Karim surat An-Nisa ayat 153 halaman 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzil alaihim kitaba minas samai faqad sa'alu Musa akbar min dhalik faqalu arina Allah jahratan fa'khadhathumus sa'iqatu bidzulmihim thumma ittakhadhul 'ijla min ba'di
جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. Sampai ayat 154, dua ayat terakhir. Insyaallah. Mudah-mudahan ayat ini, Al-Quran ini akan memberi keberkahan kepada kita. Di ayat ini Allah akan memberikan informasi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya bahwa ada ahli kitab yang memohon kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan suatu kitab langsung di langit. Macam-macam aja nih permintaannya yang mustahil. Allah memulai firman-Nya di ayat 153 ini, yas'aluka, ada yang meminta, memohon, mohon kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul yang mulia, siapa yang meminta? Ahlul kita, yaitu ahli kita. Nah, dulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada namanya ahli kitab itu yang membaca terus kitab-kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Ya dulu sebutnya ulamanya, gitu ya. Dulu itu ahli itu ulamanya, ulama-ulama di zaman itu. Dan pada saat Rasulullah SAW masih ada juga ahlu kitab itu yang membaca terus, yang mengetahui, dan ada yang mendengar dan langsung melihat turunnya Alkitab ini kepada Rasulullah. Nah, Alkitab ini, ahli kitab ini minta kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mustahil pinannya. Apa pinannya? Tunazila alaihim, supaya engkau Kanjeng Muhammad sallallahu menurunkan kitaban, sebuah kitab minas samai, dari langit langsung, itu yang mustahil. Jadi minta kepada Nabi Muhammad SAW, coba sekarang turunkan satu kitab langsung, tiba-tiba gitu ya. Orang itu begitu permohonannya macam-macam dan mustahil karena tidak mengenal Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ata'na, saya dengar dan akan kami taat. Itu saja, jangan banyak tanya kepada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu banyak bertanya kepada Rasulnya, gitu ya. Di surat Al-Baqarah, namanya Al-Baqarah itu sapi betina. Diceritakan pada saat itu di zaman Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, ketika Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina untuk menjawab siapa pembunuhnya. Nah, pada saat itu ada pembunuh, salah satu kampung dan kampung itu ada pembunuh ya. Yang membunuh itu
Terus datang ke Nabi Musa alaihissalam, siapa yang pembunuhnya? Gitu ya. Diterangkan di Al-Baqarah, kita sudah menerangkan semuanya. Kita mengulang lagi. Jadi ketika itu datang kabar Nabi Musa alaihissalam, siapa pembunuh ini? Saya tidak tahu nih. Tiba-tiba ada di kampung saya, padahal orang kampung sebelah. Kemudian Rasulullah SAW Nabi Musa diberi ilham, diberi wahyu Allah Subhanahu wa taala supaya menyembelih seekor sapi betina gitu. Kemudian kata para pemuka-pemuka kampung Al-Bizar itu, apakah dengan membuat ini pembodohan kami, ini berolok kami, maksudnya gitu ya. Jadi Allah turunkan supaya menyembelih sapi betina itu, dia merasa olok-olokan, saya ingin tahu pembunuhnya, tapi kenapa harus menyembelih seekor betina? Atau kata Nabi Musa alaihissalam, aku berlindung, aku tidak bukan bodoh, ini semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu umat Nabi Musa bertanya, apa warnanya sapi itu? Gitu. Di mana carinya? Diterangkan, ditanya. Warnanya kuningannya, tidak muda, tidak tua. Tanya terus sampai akhirnya, karena berat, hampir-hampir tidak mau menyembelih seekor betina. Kalau tidak bertanya saja, 9 seekor sapi betina, langsung yang mana saja, di mana aja itu banyak. Tapi karena banyak bertanya, warnanya apa? Tua apa muda? Di mana carinya? Wah, banyak. Apakah sudah membajak? Suka membajak di sawah apa tidak? Yang mana? Gitu. Karena banyak bertanya, jadi aja pertanyaannya lemah. Gitu. Itu adalah salah satu bahwa umat-umat tertentu selalu banyak tanya kepada nabinya, kepada rasulnya. Nah, kalau sebab itu di kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak ada sahabat-sahabat tidak bersama dengan umatnya Nabi Musa AS, tidak bertanya, tidak mempertanya. Kalau seandainya Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu, sabdanya sami'na wa gitu, tidak pernah bermacam-macam bertanya gitu ya. Kalau takut jadi berat jadi bertanya. Nah, ini seperti di ahli kitab ini ingin diturunkan karena tidak saking tidak maunya beriman pada Allah dan Rasulnya, karena kedengkian, karena kesombongannya, dia punya ilmu dan sebagainya. Dan salah satu tidak keinginan itu karena Nabi Muhammad SAW diturunkan bukan di bangsanya, bangsa Bani Israel, tapi bangsa Arab. Itu adalah salah satu. Ditunggu-tunggu ya dari Nabi Musa, Nabi sebelumnya dan sampai Nabi Isa ingin kedatangan Nabi terakhir. Pada saat nanti datangnya Nabi Muhammad SAW sudah dia sudah tahu bahwa Nabi Muhammad Rasulnya, tapi karena dia bukan dari golongannya dari Israel, gitu ya. Dia tidak mau, sampai sekarang tidak ingin mengakui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, permintaannya macam-macam. Coba turunkan satu kitab dari langit langsung, gitu ya. Kata mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ini adalah sama permintaannya ketika faqad sa'alu Musa, dan sungguh sa'alu Musa, permintaan kaumnya kepada Musa, akbaro, yang lebih besar min zalika, dari seperti itu. Itu seperti itu. Jadi permintaan itu juga terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kemudian faqalu, ketika umatnya Nabi Musa, mereka berkata, faqalu arinallah, aku ingin melihat Allah jahratan, langsung melihat wujudnya Allah Subhanahu wa taala secara nyata, secara fisik. Ya, ingin lihat, masya Allah. Maka bahadat musaiqatu, maka disambarlah mereka yang itu dengan petir. Pada saat itu juga langsung meninggal dunia. Karena kenapa? Bizulmi, karena kezaliman mereka semua. Jadi pada saat Nabi Musa alaihissalam dulu ingin melihat, saya ingin lihat deh Allah seperti apa. Yang kamu
hamba yang kamu ibadahi, saya ingin melihat Allah itu seperti apa. Gitu. Masyaallah. Jadi dulu ketika Nabi, ini bahasa di surat Al-Baqarah lagi. Oh, Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah membebaskan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun selama kurang lebih 400 tahun, jadi dijajah, disiksa oleh rajanya yaitu Fir'aun. Ya, ini feedback lagi ya, supaya kita ingat lagi. Jadi setelah membebaskan rakyatnya dari Fir'aun, maka suatu malam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meninggalkan Mesir. Nah, pada saat itu berbondong-bondonglah ribuan, kurang lebih 40.000 berbondong-bondonglah meninggalkan Mesir dengan dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Terus setelah mengetahui itu Raja Fir'aun tahu ini rakyatnya meninggalkan negaranya, maka dikejarlah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya sampai dengan terus kelihatan ada tapak-tapaknya, sampai dengan di hadapan Nabi Musa alaihissalam ada laut merah terbentang, tidak ada kesana tidak di belakang ada tentara Fir'aun, di depan ada laut merah. Bapak-bapak yang kalau sana sudah besar tidak? Ada laut merahnya, ada ya. Nah, ketika itu maka Nabi Muhammad SAW supaya meminta kepada Allah supaya selamatkan kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memohonnya seperti kayak di ini ya, seperti ya Allah ya Tuhan kami, bukan. Tolonglah kami, bukan seperti itu bicara sama Allah. Kalbunya langsung seperti zikir sama zikir khafi, langsung merenung, diam, menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam kalbunya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kayak Allahumma ya, tidak. Langsung khafi, zikir khafi di sini. Tiba-tiba ada wahyu, ukullah tongkatmu ke dalam laut itu. Maka adrib, maka dipukullah laut itu, maka terbelahlah laut merah itu. Setelah itu maka berbondong-bondonglah umatnya Nabi Muhammad Nabi Musa SAW turun ke laut merah, bukan kayak jadi seperti tol ya, kayak laut biasanya, laut setelah airnya membuka dari terus jalan, bukan kayak tol tiba-tiba jadi tol, bukan, biasa ada batu-batu biasa jalan gitu terbuka. Nah, terus berjalan sampai ke tepi sana. Tentara Fir'aun terus mengejar sampai pada saatnya setelah selesai semuanya sudah ke tepi, kaumnya Musa sudah tepi dan Nabi Fir'aun sudah sedikit lagi, tiba-tiba lautnya bersatu kembali dan membinasakan seluruh tentara Fir'aun. Dan pada saat itu Fir'aun dalam apa dia, saya kalau sudah salah mau nih, kalau gitu saya beriman pada takwa Tuhan yang Musa. Pada saat itu dari langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk supaya iktibar pelajaran buat kita, Fir'aun sampai kan ada, muminya saya ada, sekarang di Prancis ada disimpan. Jadi bahwa ada orang yang mengaku Tuhan sebagai pencipta yang sangat dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, jasadnya masih ada, tidak jadi hancur, semuanya masih ada, dagingnya masih ada tapi kurus, mulutnya masih ada. Sekarang disimpan di negara Prancis. Nah, setelah itu ada seorang umatnya Nabi Muhammad SAW namanya Samiri. Ya. Ketika itu mau lautnya mau sudah terbelah mau disatu lagi, dia melihat ada malaikat Jibril dengan kudanya, dengan ada debunya itu ada. Pada saat itu lihat Samiri namanya, melihat debunya dan debunya diambil sama dia.
Ketika sudah diambil, nah sudahlah Fir'aunnya sudah lautnya sudah biasa lagi, Fir'aunnya. Nah itu debu diambil sama Samiri, terus Samiri diambil. Nah terus kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam ada perintah untuk supaya menerima kitab Taurat dan dia harus ke lembah namanya Gunung Sinai, Bukit Sinai selama 40 hari 40 malam. Jadi setelah itu ditinggalkanlah umat yang Nabi Musa alaihissalam dan umat yang Nabi Musa ke Bukit Sinai untuk menerima wahyu dari Allah SWT dan menerima kitab Taurat. Nah, pada saat ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam umatnya di itu, apa yang terjadi? Summat takhutul izza min ba'di. Kemudian dia menjadikan lembu untuk disembah setelah Nabi Musa alaihissalam pergi ke Gunung Sinai. Siapa yang membuatnya? Itu Samiri. Samiri itu membuat dari debu-debu itu, pasir itu. Dia mengumpulkan, berbicara kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Muhammad, kalian sudah punya emas sebagai tinggalan waktu sebelum di zaman Fir'aun, ya, ada pinjam emasnya ke majikannya, dia simpan. Nah pada saat dia melarikan diri, emasnya dibawa sampai dengan Nabi Musa. Nah untuk kata Samiri, supaya kalian diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, kita kumpulkan emasnya. Nah, setelah kumpulkan emas itu, kemudian dilebur dengan tadi pasir yang bekas pijakan malaikat Jibril, dan kemudian dia dibuat 1 ekor sebagai domba, sapi betina kecil. Nah, sapi betina kecil itu ternyata setelah dibentuk bisa berbicara. Emas yang itu bisa bicara, maka umat yang Nabi Musa menyembah sapi betina yang dibuat dari emas karena ada pijakan itu. Ya Allah mentakdirkan bisa berbicara walaupun sebentar gitu itu sapi betina itu, maka disembahlah oleh kaum Nabi Musa alaihissalam. Sementara Nabi Musa belum ada, masih menerima wahyu dari Allah SWT tentang kitab Taurat. Nah, gitu ceritanya gitu. Setelah bimbang kemudian mereka menjadikan sapi betina itu, setelahnya itu untuk sembahan. Maja'atumul bayyinah, setelah datang pada kalian bayyinah, bukti-bukti yang nyata. Jadi ketika itu kan sudah bukti nyata, sudah melihat Allah Subhanahu Wa Taala sudah membebaskan mereka dari kejaran Fir'aun, itu bukti yang nyata sebetulnya. Allah menolong mereka, tapi mereka digoda terus oleh setan sehingga melupakan mukjizat yang mereka lihat. Coba kalau andai kita nih sudah diselamatkan dari kejaran tentara, kemudian Allah kita melihat bukti mukjizat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan dan menyatukan lautan, itu kan bukti bahwa mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka melihat itu, tapi mereka tetap tidak ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahannya ingin dilihat, ingin kelihatan. Maka untuk itu dibuatlah sapi betina dari emas. Itu berarti bisa bicara, ya. Padahal mereka sebelumnya melihat mukjizat, bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi walaupun seperti itu, setelah itu datanglah Nabi Musa alaihissalam selama 40 hari 40 malam, datang ke kaumnya lagi. Nabi Musa alaihissalam begini, ya, sudah dikasih mukjizat, gitu ya. Kamu mengingat. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, wa fauna an dzalika, Allah memaafkan mereka yang berbuat seperti itu. Setelah bertobat, kaum Nabi Musa alaihissalam tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ataina Musa, dan kami berikan Musa setelah 40 hari 40 malam ini, yaitu kitab Zabur, sultanan mubina, dengan kekuasaan yang nyata.
Itu. Jadi maksudnya waktu itu Nabi Muhammad SAW diminta diturunkan suatu kitab langsung. Allah menjawabnya, kamu juga pernah minta seperti itu, gitu ya. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam ingin, apalagi bukan Al-Quran, bukan kitab, tapi ingin melihat Allah langsung. Kaum Nabi Musa alaihissalam. Jadi ada hujah. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bisa, dulu juga begitu. Kalau sudah begitu, kamu akan binasa, gitu. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, wa rafa'na fawqahum tur. Jadi masih zaman Nabi Musa. Jadi perupaan lagi, dan juga setelah itu kami angkat fawqahum, ke atas mereka, tur, gunung Sur. Nah, gunung Sur bimisaqihim, sebagai tanda perjanjian mereka. Nah, pada saat itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, supaya mereka juga mengikat janji supaya beribadah mengakui kanjeng Nabi Musa sebagai Rasul dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat perjanjian, saya akan berjanji, gitu kata. Maka perjanjiannya itu gunungnya diangkat di atas mereka, gitu ya. Gunung benar ya. Kata Allah, warfa'na, kami angkat gunung itu, gunung Sur itu di atas mereka. Mereka berjanji, coba bayangkan. Sekarang gunung di atas kita, di atas kita. Kalau tidak berjanji, masukin gunungnya membunuh mereka. Nah gini ya. Jadi setelah itu mereka berjanji setia pada Nabi Musa dan menyembah Allah Subhanahu. Karena takut, gitu ya, takut gunungnya menimpa mereka. Setelah itu berlangsung, ya masih nurut sama Nabi Musa. Namanya juga manusia, udah balik lagi, tidak beriman lagi pada Allah Subhanahu. Kemudian perjalanannya kan setelah Nabi Musa alaihissalam kejar-kejar membelah laut, kemudian laut itu kaum Nabi Musa berjalan terus sampai ke Palestina, dari Mesir ke Palestina terus jalan, gitu ya, jalan karena supaya masuk ke Palestina, ke Palestina. Apa yang setelah masuk, pada saat mau masuk ke pintu gerbang Palestina, Allah berfirman, wa qulna, dan kami berfirman, lahumud dukhulu baba sujada. Pada saat kamu masuk gerbang, sujudlah. Masuk gerbang, maka sujudlah sebagai pernyataan syukur pada Allah Subhanahu telah sampai ke Baitul Maqdis, gitu ya, nama Indonesia, yang tempat lahirnya kanjeng Nabi Isa alaihissalam, ke Palestina. Sekarang Baitul Laham, gitu ya. Jadi di Mesir itu, nah setelah masuk pintu gerbangnya harus sujud sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu. Nah itu jadi ada itu yang satu, tadi diangkat gunung. Kedua, pada saat itu harus sujud. Yang ketiga adalah wa qulna lahum la tad'u fi sabti, dan kami berfirman kepada khususnya kepada Nabi Daud pada saat itu, la ta'du fi sabti, kamu jangan melanggar hari Sabtu. Nah, maksud apa hari Sabtu? Hari Sabtu itu di zaman Nabi Daud itu harus seperti kita mah hari Jumat harus beribadah, gitu ya. Di zaman Nabi Daud hari Sabtu adalah dikhususkan adalah untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ternyata para kaum itu suka memancing ikan, gitu pada hari biasa. Ternyata pada hari Sabtu itu ikannya banyak, gitu. Nah gitu. Maka Allah, Nabi Daud larang jangan mengambil ikan pada hari Sabtu. Ternyata melanggar juga. Melanggarnya tidak memancing sih mereka, cuma dibuatlah parit-parit, gitu ya. Jadi pada saat itu ikan-ikannya keluar, jadi sehingga mereka tertarik untuk mengambil ikan. Nah pada saat itu umatnya Nabi Daud itu pintar,
tidak memberikan memancing, tapi dia sebelum hari Jumat, hari Senin sampai Jumat buat parit gitu ya. So kayak seperti apa di sini kalau di ini. Jadi kalau pada saat ikan tuh dia masuk ke situ ke kolamnya ya, kolam dibuat pada laut, kolam dibuat masuk kolamnya. Jadi ikan itu pada saat itu maksud kolamnya, kolam yang di lautnya apa namanya itu ya. Jadi dibuat parit dari ini langsung kolamnya, dia tidak ke laut, jadi ikannya ke situ. Nah pada saat itulah umatnya Nabi Daud mengambil ikan-ikannya. Kami tidak memancing, kata dia gitu. Ayah gitu. Memancing tapi mengambil ikan-ikan di hari Sabtu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala pada mereka jangan melanggar hari Sabtu khusus untuk beribadah kepada Allah. Tapi mereka melanggar. Kalau melanggar di ayat Al-Baqarah disebutkan maka pada saat itu kunu qiratan khasiin, maka pada saat itu jadilah jadi mereka jadi kerak. Bukan kerak jadi itunya, tapi sifatnya jadi kerak. Sifatnya ininya. Pada saat itu langsung itu ajarnya Allah kepada Nabi, khususnya umat Nabi Daud. Jadi itu, jadi semuanya ada aja yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala, ada jawabannya. Dulu kamu minta Al-Qur'an diturunkan, Allah Rasulullah menjawab, dulu juga sama kayak Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada saat hari Sabtu juga dilarang, tidak boleh mengambil ikan, kamu langgar juga. Ketika Nabi Musa pergi, kamu buat sampai berjanji sesembahan, semuanya ada dalil berjanji. Jadi mereka tidak tahu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Maka dia setelah itu dia menginginkan perjanjian mereka itu dengan kokoh. Jadi semuanya ada dalilnya. Rasulullah SAW diberikan informasi kalau kita seperti ini kami juga umat terdahulu minta seperti ini. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita. Jangan sekali-kali ingin melihat Allah Subhanahu wa taala secara zahir, secara kelihatan. Jangan perlu itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah makamnya ihsan, jadi ihsan itu beribadahnya seolah dilihat Allah. Kalau tidak dilihat Allah, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau dalam rukun agama Islam itu ada 3. 1 rukun Islam, 2 rukun iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Kalau 1, 2 sudah pasti sudah mendapatkan ihsan, dipelajarinya adalah di ilmu tasawuf. Jadi kalau seperti sudah masuk ihsan, kita berikan kita masih di sini, bukan ini, tapi sudah ada orang-orang ruhnya sudah sampai ke ayat 1, ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Orangnya masih di sini, tapi ruhnya sudah sampai pada sana, sudah bercakap berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalbunya di sini selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala dan merasa bertemu. Alhamdulillah. Itu bagi orang yang sudah makamnya. Makanya kata Abah Anom, Syekh Ahmad Sahibul Wafat dan juga Arifin namanya itu. Kalau kalian sudah diambil ruhnya meninggal dunia gitu, kalau di masa hidupnya selalu menyebut nama para wali, siapa aja guru kita atau wali kita, sebut namanya. Setelah ruh diambil, nanti ruh kita akan dipertemukan dengan nama-nama yang sering disebut namanya. Kita akan bertemu di sana. Kalau sering menyebut nama Al-Jami Masalah, nanti akan bertemu ruh kita. Bertemu dengan para guru kita nanti pada saat sebelum ngaji kita sebut tuh nama guru-guru kita gitu 2, 3, 4, 5, 6, 7 disebut. Mudah-mudahan kita pada saat ruh kita diambil, ruh kita akan bertemu dengan yang kita sebut nama-nama misalnya. Itu fungsinya maksudnya. Bukan karena kita memindah kepada mereka. Kita ingin pada saat ruh kita bertemu dengan orang-orang yang disebut namanya. Karena kita itu cuma 3 adanya nih. Di kita itu ada 3, 1 jasad, 2 ruh, 3 rasa. Gitu. Kita kalau tidak ada ruhnya,
setan namanya. Opong ada perjalanan. Karena ada masih ada, ya kita masih ada ruh dan jasa, kita masih berjalan begini. Dan rasa itu dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita berzikir keluar air mata. Nikmat. Ketika kita ngaji, nikmat ada bersama Allah Subhanahu wa taala. Rasa itu. Dan rasa itu tidak bisa diberikan, tidak bisa disampaikan apa rasanya. Nah, pada saat ruh dan basar kita sudah tidak ada, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, nah ruh kita akan melayang-layang. Ya, Allah kemana? Kalau tidak harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi pertemukan itu dengan ruh kan gini maksudnya ruhnya para guru kita, guru dan para wali-wali kita yang sudah sering kita baca. Gitu. Nanti coba aja rasakan kalau Bapak sudah meninggal dunia. Nah ya. Jadi kalau sudah meninggal dunia, kalau kita sering membaca menyebut-nyebut Al-Fatihah untuk ruh yang para wali, kita akan tertawa bersama. Ini mah yang sudah yang berbicaranya adalah guru yang sudah bolak-balik ruhnya itu ke hadapan Allah Subhanahu, mengantarkan ruh muridnya pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masih jasadi, ruhnya kan ada pelajaran ruhnya khusus kepada Syekh Mursyid. Karena ada tasawuf itu kenapa harus belajar tasawuf? Itu perjalanan ruh menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa kan Bapak bisa belajar ke ustaz kiai banyak. Tapi kalau ruh susah belajarnya. Khusus kepada orang yang sudah biasa pulang pergi mengantarkan ruh muridnya pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup kaji kita dengan baca doa akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun mohon maaf lahir batin di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salli wa sallim wa barik